di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan melamar Usiani Oske. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Mari silakan masuk, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Dira Sandra ini. Dengan Ibu siapa? Saya Nyonya B. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya kan hamil pertama. Ini. Usia kandungannya itu 24 minggu. Tapi keluhan saya itu saya kok mudah lelah. Terus pola makan saya itu tidak teratur. Tergantung pada selera makan itu gimana ya Bu? Baik Bu, dari keluhannya Ibu sampaikan tadi, saya izin untuk menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan saya sampaikan nanti ya Bu ya, tentang edukasi keluarga tentang nutrisi selama kehamilan. Seperti itu, apakah Ibu bersedia? Jadi tujuan prosedur yang akan saya berikan nanti yaitu untuk memberikan edukasi dan kepada ibu untuk mendapatkan asupan gizi yang optimal sehingga kehamilan dapat berjalan dengan sehat dan janin tumbuh kembang dengan baik. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan gizi ibu, mencegah masalah gizi, memberikan dukungan emosional dan praktek mendorong pola hidup sehat bersama. Seperti itu ya Bu ya. Saya izin untuk menutup pintu dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Pertama ya Bu ya, ini saya memakai lembar balik ya Bu ya namanya, biar Ibu tambah jelas lagi ya, kayak gini ya Bu ya. Jadi yang pertama yaitu kebutuhan energi selama kehamilan itu meningkat Bu, dari sebelum hamil dan sesudah hamil ya Bu, untuk mendukung pertumbuhan rahim dan plasenta serta volume darah janin semuanya kan berbeda ya Bu ya, dari sebelum hamil dan setelah hamil. Yang pertama yaitu adapun sumber energi atau sumber nutrisi penghasil energi yaitu karbohidrat ya Bu ya, seperti contoh seperti ini ada nasi merah, jadi tidak harus nasi putih ya Bu ya, misal Ibu mau makan nasi merah pun ya nggak apa-apa. Terus misal bau nasi mual nggak selera gitu ya, itu bisa mengganti dengan ubi-ubian seperti kentang, terus ubi ketela seperti itu, terus bisa mengganti dengan jagung sama roti gandum ya Bu ya, seperti itu. Jadi manfaatnya yaitu untuk memberikan energi yang bertahan lama untuk ibu dan janin, kemudian membantu mencegah sembelit ya Bu ya, serta masalah umum selama kehamilan. Kemudian yang kedua yaitu protein ya Bu ya. Di sini protein itu berperan untuk pembentukan sel dan jaringan baik untuk ibu maupun untuk janin. Contohnya sumber makanannya seperti daging merah, telur, terus ikan, ini bisa ikan salmon, ikan tuna, seperti itu ya Bu ya. Terus ada tahu dan tempe. Itu manfaatnya untuk membangun jaringan tubuh dan organ otot janin, membantu pembentukan plasenta, organ dan yang menyeluruh, nutrisi ke janin, dan memperkuat daya tahan tubuh ibu. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada pun mineral di sini yang terkandung dalam kalsium seperti susu, yogurt, keju, kemudian zat besi itu bisa diambil dari daging merah, hati, sayur brokoli, sayur bayam, dan kacang-kacangan. Kayak gitu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ya Bu ya, di sini ada lagi yaitu vitamin. Jadi selama kehamilan itu ibu hamil sangat memerlukan vitamin ya Bu ya, untuk menunjang kecerdasan otak janin juga, gitu ya. Seperti yang mengandung asam folat itu ibu bisa dapatkan dari buah jeruk, kemudian kacang-kacangan, kemudian sereal, gandum, sayuran hijau, bayam, brokoli, seperti itu. Kemudian vitamin D bisa didapat dari ikan salmon, kemudian telur dan daging. Kemudian vitamin C bisa dari buah stroberi, tomat, mangga, jeruk, kayak gitu ya Bu ya. Terus vitamin B kompleks bisa diambil dari telur, ikan, daging merah, kacang-kacangan, susu
susu hamil ya Bu ya ini. Kemudian vitamin A bisa diambil dari hati, wortel, bayam, kentang, telur seperti itu. Kemudian gizi seimbang untuk ibu hamil, yaitu yang pertama ibu harus mengkonsumsi beraneka ragam pangan seperti di segitiga yang saya sebutkan ini ya Bu ya. Yang pertama yaitu kan ini air putihnya harus banyak Bu, minimal 7 gelas ya Bu ya per hari ya Bu ya, 7 atau lebih 8 gelas per hari. Kemudian seperti air putih ya Bu ya, ini bisa 8 gelas per hari. Kemudian bisa mengkonsumsi roti, sereal untuk karbohidratnya, pengganti nasi atau pasta. Terus sayur-sayuran bisa diambil dari jagung, wortel, tomat, terus yang beraneka ragam ini ya Bu ya, buah-buahan, semangka, anggur, alpukat gitu. Terus bisa mengkonsumsi susu, yogurt, keju seperti itu, dan daging, telur, ikan, kacang-kacangan. Kemudian makanan yang berlemak, bermanis ya nggak apa-apa, tapi ini porsinya sedikit seperti itu. Kemudian ya itu yang bisa saya sampaikan. Itu adalah pertanyaan lagi. Sudah. Oh. Kalau sudah, bisakah Ibu menyebutkan kembali bagaimana apa saja yang harus dikonsumsi Ibu hamil selama proses kehamilan ini? Ya, yang pertama karbohidrat, kita bisa konsumsi nasi putih, nasi merah, kentang atau jagung atau roti gandum bisa. Nah, kemudian protein itu dari ikan salmon, daging ayam, daging merah atau ikan tuna. Kemudian mineral atau zat besi itu dari kacang-kacangan, biji-bijian atau sayur bayam. Nah, terus vitamin itu bisa dari buah jeruk, alpukat. Ya, berarti Ibu udah paham dan jelas betul ya Bu ya dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada tambahan lagi Bu, tadi saya lupa bahwa untuk hindari mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi garam, karena itu bisa menaikkan tekanan darah tinggi Ibu. Terus sebaiknya hindari minum kopi, itu juga tidak dianjurkan ya Bu ya. Kemudian perbanyak makanan yang mengandung asam folat itu tadi, itu untuk mencegah cacat tabung saraf seperti bibir sumbing gitu ya Bu ya. Kemudian dosis yang dianjurkan yaitu 400 mikrogram per hari selama kehamilan. Kemudian suplemen zat besi ya Bu, itu sangat penting untuk ibu hamil untuk mencegah anemia dan dapat digunakan untuk pertumbuhan janin juga. Kemudian disarankan dimulai diminum sejak trimester pertama kehamilan sebanyak 60 ml per hari ya Bu ya, jadi 90 tablet Fe untuk selama 3 bulan kayak gitu. Kemudian suplemen vitamin C itu sangat penting untuk ibu hamil, diperlukan sebanyak 250 mg per hari yang dikonsumsi bersama dengan makanan kayak gitu. Terus untuk meningkatkan penyerapan zat besi Fe. Kemudian suplemen vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium yang penting untuk membentukkan tulang, gigi, dan menjaga kesehatan kulit dan mata. Pemberian vitamin D yaitu 400 IU ya Bu ya setiap harinya untuk mencegah dari penyakit tetanus. Ibu, itu yang bisa saya sampaikan ya Bu ya, semoga bisa membantu memecahkan masalah yang Ibu alami. Terima kasih. Ya Bu.